Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua 10 MIPA 2? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, amin. Sudah pada sarapan ya? Belum ya? Nggak apa ya, nanti kita sarapan bareng-bareng ya. Alif? Iya, Bu. Ya, gimana kabarnya, Alif? Baik, Bu. Oke. Ya, halo mana? Bu. Oke, ada yang baru join nih. Nova, halo Nova. Iya, Mem. Oke, gimana kabarnya Nova? Baik, Mem. Oke, kita mulai saja ya. Nanti teman-teman yang lain menyusul. Hari ini kita materinya apa, teman-teman? Ekosistem, Bu. Sistem, Bu. Oke, ekosistem. Ibu izin share screen. Udah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi seperti pada pertemuan sebelumnya yang telah Ibu sampaikan, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab ya atau materi baru yaitu ekosistem. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini ya, kita akan membahas poin-poin yang ada di sini. Jadi, tujuan dari pembelajaran kali ini seperti mengacu pada ruang lingkup pembahasan kita kali ini. Kita mempelajari ini agar mengetahui apa itu ekosistem, mengapa kita harus mengenal ekosistem, apa saja yang terdapat dalam ekosistem. Kita lanjut. Ya, di sini sudah ada beberapa gambar. Apakah sudah terlihat, teman-teman, gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jika dilihat dari gambar, apa yang terlintas oleh teman-teman setelah melihat gambar ini? Boleh disampaikan pendapatnya? Di gambar pertama, itu ekosistem air asin. Ekosistem air gitu ya? Itu yang bawah nomor 2, nomor 1 yang ke bawah Siapa ini? itu Siapa? Pano. Bapak sebut nama. Bimo, Bu. Oke, gimana Bim? Itu yang di bawah itu Ibu kan itu savana. Oke. Oh, yang ini yang rusak ya? Iya, Bu. Kemudian ada lagi? Kalau antara ini nih, Yang si hiu, kambing dan... Oke, yang hiu. Kenapa, Syifa? itu simbiosis komensalisme. Biasa komensalisme. Simbiosis gitu. Bu, yang hiu Saya itu, lupa. Bu, yang hiu itu bukannya simbiosis mutualisme ya, Bu? Karena dua-duanya saling menguntungkan gitu. Yang hiu. Lupa, Siapa bukan. ini tadi? Siapa? Salsalina purba. Salsalina. Gimana Salsalina tadi? Yang hiu itu kalau menurut saya yang hiu itu kayaknya simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Ikan yang di atas ikan yang kecil ini tuh dapat makan plankton yang tumbuh di tumbuhan di badannya hiu, sedangkan hiu dapat membersihkan tubuhnya dari plankton gitu, Bu. Atau dari tumbuhan-tumbuhan kecil. Tapi jadi sejauh ini Bu kan ditulisnya hiu itu komensalisme, Bu. Yang dapat keuntungan remoranya. Tapi hiunya tuh nggak rugi tapi nggak untung juga. Bu. Si hiu. Jadi si hiu menurut Syifa ini adalah simbiosis komensalisme ya. Karena si hiu ini tidak dirugikan atau diuntungkan gitu ya. Tapi ikan remoranya ini dia untung gitu. Kemudian menurut Salsalina, hiu dan remora ini mutualisme ya. Jadi keduanya saling menguntungkan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ini ada perbedaan pendapat nih. Bagaimana?
teman-teman yang lain. Gimana menurut Nadia? Nadia tim komensalisme atau mutualisme? Tim mutualisme. Mutualisme. Kenapa, Nat? Saling diuntungkan. Saling diuntungkan. Iya, hiu juga diuntungkan. Hiu dan remora saling menguntungkan gitu ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Tapi kayaknya sih enggak. Kayaknya komensalisme. Oke, terima kasih ya tadi Bimo, Salsa, Lina, dan Syifa. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti kita akan bahas bersama. Kita bahas yang pertama. Apa itu ekosistem? Ada yang sudah membaca terlebih dahulu? Boleh langsung. Oke, Syifa. Sistem Ekosistem adalah adalah hubungan timbal balik Syifa. antara faktor biotik dengan faktor abiotiknya. Jadi faktor biotik itu makhluk hidup, Bu, hewan atau tumbuhan atau yang lainnya organisme lain. Kalau abiotik itu lingkungannya. Abiotik lingkungan. Oke, sudah? Sudah. Timbal balik antara faktor Tadi. biotik dengan abiotik. Oke, kita simpan dulu. Tadi ada Bimo. Oke, Bimo silakan. Menurut Bimo, apa itu ekosistem, Bim? ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk antara hubungan timbal balik dengan lingkungannya, makhluk hidup dengan lingkungan. Oke. Terima kasih Bimo dan Syifa. Ada lagi pendapat teman-teman yang lain? Oke, kita next. Nah, jadi di sini ekosistem itu ada banyak macamnya ya, itu. Di sini kita ambil contoh, ada ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem ekosistem laut ya. Di sini itu ekosistem hutan hujan tropis. Ini juga ada ekosistem laut. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat ya, ada individu, populasi, dan komunitas. Oke, kita masuk kepada jenis ekosistem. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis ekosistem? Boleh langsung sebut nama dulu ya. Syifa, Bu. Ya, oke, Syifa. Ada lagi pendapat teman-teman yang lain? Saya, Bu. Ada ekosistem Salsa. buatan juga, bukan? Salsa gimana, Salsa? Lagi. Ada ekosistem buatan juga, Bu. Oke. Terima kasih Syifa dan Salsa. Kita langsung titip saja ya. Apa saja jenis-jenis ekosistem? Yang pertama adalah ekosistem alami, dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini komponen penyusun ekosistem. Ada 2, teman-teman. Ada yang tahu apa saja komponen penyusun ekosistem? Bu. Oke, Salsabila. Biotik dan abiotik, Bu. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Oke. Terima kasih Salsa. Gimana teman-teman yang lain? Jadi dia ini bertugas untuk menguraikan si konsumen 3 apabila konsumen 3 telah mati gitu. Kita lanjut yang kedua. Oke, apa itu simbiosis? Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang sudah membaca? Apa itu simbiosis? Boleh langsung sebutkan namanya. Simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antar organisme. Jika sebelumnya kita bahas ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, sekarang kita mulai berfokus kepada makhluk hidupnya nih. Yaitu simbiosis adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara 2 organisme gitu ya. Ya, di sini ada macam-macam simbiosis.
Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari ini. Simbiosis mutualisme. Oke, Ibu mau dengar pendapat dari Dian Ayu. Ya, Dian. Apa yang kamu ketahui tentang simbiosis mutualisme, Dian? Simbiosis mutualisme itu kayak hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan gitu. Oke, terima kasih Dian. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa sependapat dengan Dian? Iya, Bu. Oke, kita langsung bahas saja. Mari kita coba. Nah, di sini ada gambar apa? Teman-teman terlihat gambarnya? Bauman burung Kerbau pipit. dengan Ini burung aku jalak. tunjuk. Burung jalak apa burung pipit Gimana? sih? Kerbau dengan burung jalak. Bu. Oh, burung jalak ya. Iya, ya betul. Di sini ada kerbau dengan burung jalak. Nah, kenapa si kerbau dan burung jalak ini termasuk simbiosis mutualisme? Nah, si Karena kerbau. Gimana? Bimo ya? Iya, Ya, gimana itu Bim? burung jalak akan memakan kutunya si kerbau. Kerbau pun menguntungkan. Burung jalak juga menguntungkan karena mendapatkan sumber makanannya. Oke. Jadi si kerbau ini diuntungkan karena dia dibersihin gitu ya, Bim, badannya ya, dari kutu-kutunya. Kemudian si burung jalaknya ini untung juga karena dia mendapat makanan secara gratis gitu ya, dari kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau gitu. Betul, Bimo. Terima kasih, Bimo. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini yang kedua ada simbiosis komensalisme. Seperti yang tadi kita perdebatkan ya, sepertinya ada dua pendapat berbeda. Di sini ada gambar hiu, teman-teman. Ternyata hiu dan ikan remora ini termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Nah, kenapa demikian? Sebelumnya, apa itu simbiosis komensalisme? Ibu ingin mendengar suaranya Suprihatin Isnaini. Suprihatin Isnaini, simbiosis komensalisme adalah, nah ini. Oke, kalau begitu Ibu ingin mendengar suara Ariel. Menurut Ariel, apa itu simbiosis komensalisme? Yang kalau komensalisme itu satu dirugikan, satu menguntungkan, satunya lagi tuh tidak dapatkan apa-apa gitu. Tuh. Tidak mendapatkan apa-apa gimana nih? Iya. Tidak diuntungkan, tidak diuntungkan. Oke, jadi menurut Ariel, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan gitu ya, hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang dimana satu makhluk hidupnya itu akan diuntungkan, kemudian yang lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan, gitu ya, Ariel? Iya. Ya, oke. Kita lihat contohnya di sini ada ikan hiu ya, tadi ya yang sudah kita bahas di awal, hiu dan ikan remora. Kemudian contoh tumbuhannya itu ada tanaman anggrek dengan tanaman inang ya, dengan pohon inangnya. Nah, sebelumnya tadi di awal kalau nggak salah, menurut Salsalina itu hiu dan remora ini merupakan termasuk ke dalam contoh simbiosis mutualisme gitu ya, karena keduanya saling menguntungkan. Nah, di sini ternyata hiu dan ikan remora ini termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Kenapa demikian? Karena ini ya, bisa diperhatikan nih ikan remora ini terlihat ya, terlihat. Nah, ikan remora ini yaitu pada tubuh hiu ya, pada tubuh hiu. Jadi sebenarnya ikan remora ini yaitu di mulutnya itu memiliki alat sengat gitu ya. Jadi dia bisa menempel pada si tubuh hiu ini.
Nah, jadi di sini itu yang diuntungkan adalah si ininya ya, ikan remoranya. Karena si ikan remora ini istilahnya dia itu berlindung gitu. Dia itu berlindung kepada si hiu ini. Jadi si ikan remora ini dapat terbebas atau terlindung dari predator gitu. Karena ikan-ikan yang lain atau predator-predator yang lain itu takut gitu ya sama si hiu. Nah, kenapa si hiunya ini tidak dirugikan? Tidak dirugikan karena si ikan remora ini hanya hinggap gitu ya, hanya menempel pada tubuhnya gitu, tidak mengambil makanannya atau tidak mengganggunya gitu. Jadi si ikan hiu ini tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi hiu dan ikan remora ini termasuk contoh dari simbiosis komensalisme. Seperti itu ya. Diingat-ingat kembali perbedaan dan contoh-contohnya. Oke. Nah, di sini teman-teman nih, apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Kita akan bahas satu persatu. Dalam rantai makanan ini, ada yang berperan sebagai produsen dan konsumen tadi ya. Nah, di sini, dalam gambar ini, dalam gambar ilustrasi rantai makanan di samping ini, yang berperan sebagai produser adalah tanaman hijau, teman-teman, atau rumput. Nah, seperti yang kita tahu tadi ya, produser itu dapat menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof gitu ya, dengan cara fotosintesis, dibantu oleh sinar matahari. Kemudian, konsumen pertama itu merupakan si belalang. Si belalang ini memakan langsung si produser. Oleh karena itu, si belalang ini disebut sebagai konsumen primer, ya, konsumen yang memakan langsung atau mendapatkan langsung energinya dari si produsen gitu ya. Nah, kemudian si kodok ini berperan sebagai konsumen kedua atau konsumen sekunder gitu ya, karena dia mendapatkan atau memperoleh makanannya itu dengan cara memakan konsumen pertama, ya, seperti itu konsepnya teman-teman. Kemudian lanjut kepada ular nih. Ular itu berperan sebagai konsumen tersier atau konsumen ketiga karena dia begitu juga dia memakan konsumen ketiga, begitu seterusnya sampai pada elang ini ya. Nah, kemudian saat elang mati, nanti dia akan diurai oleh bantuan dekomposer, yaitu di sini contohnya itu adalah jamur. Seperti itu. Ternyata di sini ada lagi satu rantai makanan lagi. Di sini ada lagi satu rantai makanan lagi. Nah, itu yang disebut dengan jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari rantai makanan. Gitu ya. Nah, di sini yang berperan sebagai produsen tetap tumbuhan hijau ya, karena dia dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Begitu seperti seterusnya, si rusa ini berperan sebagai konsumen pertama, kemudian si kelinci yang konsumen pertama itu ada rusa besar, ada kelinci, ada tupai gitu ya. Kemudian si konsumen keduanya itu ada apa ini ya? Serigala, mungkin ya serigala atau ya serigala dan rubah gitu ya. Gitu seterusnya nanti bisa dipelajari lagi mengikuti tanda panahnya. Nah, perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu dilihat dari ini ya, memiliki banyak pilihan makanan, teman-teman. Jadi nanti dia nih ya, contohnya si rusa. Nah, si serigala ini dan beruang ini dia bisa memakan rusa gitu ya. Terus kemudian si serigala ini dia bisa memakan rusa, bisa memakan kelinci, bisa memakan tupai. Jadi lebih banyak pilihan makanannya. Jadi bisa dilihat nih semakin ke atas dia semakin sedikit teman-teman. Ya, jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah materi kita ekosistem ini sudah selesai. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup saja ya teman-teman.
Nanti ya kita bisa diskusikan bersama. Oke. Sebelum ditutup, apa yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan, Ibu ingin mendengar Mona. Ada Mona Lisa? Mona Lisa. Oke, Mona, iya. Boleh disampaikan melalui ini, chat room saja. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, bagaimana Mona? Menurut Mona? Silakan diketik saja, tidak apa-apa. Teman-teman yang lain minta bantuannya untuk ini ya, untuk di screenshot untuk absensi kita hari ini. Ya, sambil menunggu kesimpulan dari Mona ya, Ibu akan ulang ini, mengecek daftar kehadiran. Mulai dari Salsa Diwani. Saya Bu hadir. Ada, oke, Shivani. Saya Bu hadir. Oke, kemudian Zahra. Hadir, Bu. Ya, oke, kemudian Nadia. Hadir Bu. Ya, selanjutnya Zeva. Hadir Bu. Oke, kemudian Dian. Hadir, Bu. Selanjutnya Muhammad Alif. Hadir, Bu. Bimo. Saya hadir ada. Oke, kemudian Mona Lisa. Oh, oke, mana ya tadi kata kesimpulannya? Kemudian Risna. Hadir Bu. Oke, Rizky Nur Haika. Hadir, Bu. Hadir. Dewi Rizky. Hadir Bu. Hadir. Kemudian Kevin Jonapati. Hadir, Bu. Oke, Kevin hadir. Selanjutnya Nova. Hadir Bu. Oke, Nova hadir. Fahri Muzaki. Hadir, Bu. Hadir. Fahri, kamu absen nomor berapa, Fahri? 11, Bu. 11. Fahri, oke. Selanjutnya Salsalina. Hadir, Bu. Salsalina hadir, oke. Ya, ada yang belum dipanggil namanya? Saya, Bu. Oh, oke, Ariel. Ada lagi yang belum dipanggil namanya? Oke, sudah semua ya. Oke, kita lihat nih teman-teman. Kita lihat kesimpulan dari Mona Lisa. Menurut Mona Lisa, dalam ekosistem kita saling melengkapi satu sama lain antar makhluk hidup, biotik maupun abiotik yang tidak hidup gitu ya, sebagai pelengkap. Nah, iya betul. Jadi kita mempelajari ekosistem ini agar kita mengetahui hubungan antar makhluk hidup yang hidup saling berdampingan gitu ya. Terutama kita dengan tumbuhan atau dengan hewan, bagaimana kita seharusnya menyikapi itu, memanfaatkan dengan baik gitu ya. Seperti kalau misalnya tadi kita sudah lihat piramida makanan gitu ya, apabila yang di bawah atau tingkat tropis itu lebih sedikit, itu akan berpengaruh kepada konsumen-konsumen yang di atasnya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada pagi hari ini. Oke, baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.